Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin Sayyidina Muhammadin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang kami hormati dan yang dimuliakan oleh Allah, para santri putra juga para santri putri, para wali santri, para hadirin hadirat, utamanya yaitu Kiai Haji Muhyiddin Abdul Qadir, Kiai Haji Ahmad Rifai Abdul Qadir, juga seluruh jajaran pengurus Pondok Pesantren Salaf Darun Najah As-Siddiqiyah. Mudah-mudahan kumpul kita di majelis yang mubarak ini mendatangkan keberkahan, kemanfaatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Allah Ta'ala menciptakan makhluk ada 4 macam. Ada makhluk yang diciptakan juga tidak diperintah untuk taat dan tidak dicatat olehnya melaksanakan taat karena tidak diperintah taat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada makhluk yang senantiasa patuh taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak sedikit pun menulayai, tidak sedikit pun maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi makhluk yang diciptakan oleh Allah, itu senangnya menulayai maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga ada makhluk
yang diciptakan oleh Allah mendapatkan taklif, menerima peperden tanggung jawab untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang kadar takwanya, taatnya kepada Allah tiap hari tambah, tiap hari tambah, tiap hari tambah, sampai akhir hayat itu ketaatannya, kepatuhannya di atas 100%. Ada makhluk yang diciptakan oleh Allah, kepatuhannya kepada Allah tidak tiap hari naik, tapi bisa jadi bertahan, bisa jadi kurang. Dengan kata lain, kadang maksiat, kadang taat. Kira-kira kita itu masuknya yang di mana? Makhluk yang apa? Kalau yang tidak pernah maksiat sama sekali kepada Allah, senantiasa taat patuh kepada Allah, yaitu para malaikat. Tidak pernah maksiat, tidak pernah menulayai, selalu patuh, tidak pernah menentang kepada Allah, yaitu para malaikat. Terus yang kedua, itu senangnya maksiat kepada Allah, menulayai kepada Allah, menentang kepada Allah, bahkan mempengaruhi kepada makhluk yang lain yang sekira bisa dipengaruhi, digoda oleh makhluk tersebut, yaitu iblis laknatullah. Kalau malaikat tidak pernah maksiat sama sekali, kalau iblis tidak pernah taat sama sekali. Kalau manusia kadang taat, kadang tidak. Tapi ada yang senantiasa taat terus kepada Allah, patuh terus kepada Allah. Yaitu siapa? Para rasul, para utusan-utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketiganya makhluk Allah tersebut pernah kumpul di satu tempat, di satu kemuliaan, yaitu di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat diciptakan oleh Allah menetap di surga, iblis diciptakan oleh Allah juga menetap di surga. Begitu Allah akan menciptakan makhluk yang ketiga, yaitu manusia. Dalam hal ini Nabi Adam alaihissalam, Allah itu memberitahu kepada penduduk surga. Di situ ada malaikat, di situ ada iblis. Ada yang mengatakan iblis itu bagian malaikat yang bangkang kepada Allah. Allah memberitahu, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah memberi kabar kepada penduduk surga, termasuk di dalamnya para iblis dan para malaikat. Allah memberi informasi bahwa Allah akan menciptakan seorang makhluk atau manusia sebagai khalifatullah fil ardi,
Artinya yang akan melangsungkan perintah-perintah Allah, yang akan mengisi bumi sesuai dengan perintah Allah, yaitu Nabi Adam alaihis salam. Lah para malaikat itu begitu Allah memberitahu, para malaikat itu usul kepada Allah, tanya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima'a. Ya Allah, akankah engkau menciptakan seorang makhluk yang senangnya berbuat kerusakan, yang senangnya mengalirkan darah dengan arti saling bunuh? Ini nyata. Apa yang dikhawatirkan oleh malaikat waktu Allah akan menjadikan manusia, nanti jek-jek itu nanti tukaran, jek-jek saling bunuh, jek-jek saling fitnah, jek-jek saling bikin rusuh, saling bikin fitnah. Ini sudah nampak atau belum kekhawatiran malaikat? Ini nampak. Karena apa? Karena jauh sebelumnya, sebelum Allah menjadikan Nabi Adam, itu di muka bumi ini sudah ada penduduk yang senangnya itu tukaran, paten-patenan. Bukan dari jenis manusia, tapi dari jenis jin dan sebangsanya. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Terus para malaikat itu menganggap dirinya itu suci. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan aku termasuk makhluk yang senantiasa membaca tasbih, membaca takdis, membaca tahmid untuk engkau ya Allah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dijawab oleh Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ketahuilah wahai malaikat, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Kalian boleh mengusulkan, karena memang pernah sudah ada di muka bumi ini makhluk Allah yang senangnya itu tukaran, saling bunuh, saling bikin kerusakan. Tapi aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Setelah itu Allah menyampaikan wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma'iha ula in kuntum shadiqin. Setelahnya Nabi Adam diciptakan oleh Allah, Nabi Adam diperintah oleh Allah untuk menyampaikan kepada malaikat wa 'allama Adamal asma'a kullaha, diberi ilmu oleh Allah supaya menyampaikan di hadapan para malaikat ambiuni bi asma'iha ulai in kuntum shadiqin. Akhirnya malaikat tidak tahu. Begitu malaikat tidak tahu, malaikat sudah tidak pakai usul lagi, menerima apa yang sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkumpullah makhluk Allah yang 3 jenis, jenis malaikat, jenis iblis, jenis manusia, yaitu Nabi Adam alaihis salam. Kumpul
Para malaikat menerima dengan keberadaan Nabi Adam. Bareng di muka apa? Bareng hidup bersama di surga Allah. Tapi iblis masih kurang terima. Karena apa? Iblis menyampaikan manusia itu makhluk junior sebagai penduduk surga. Sedangkan penduduk surga yang lawas senior-senior yaitu para malaikat juga para iblis. Maka dari itu selama hidup di surga bareng selama hidup di surga bareng Nabi Adam alaihissalam kurang betah karena sendirian. Akhirnya Allah menciptakan Dewi Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam, sehingga Nabi Adam punya pendamping. Ada hikayah yang menjelaskan putra Nabi Adam ada yang lahirnya di surga, 2 di surga. Ini lah iblis, dasar iblis laknatullah menggoda kepada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam sudah dilarang oleh Allah, wala taqraba hadhihi sajarah, janganlah kamu sekali-kali mendekati pohon ini. Bukan pohon khuldi. Pohon khuldi itu kan kata iblis. Tapi kadang-kadang kita menceritakan itu jalaran gara-gara Nabi Adam dan Dewi Hawa makan buah khuldi. Bukan, yang bilang buah khuldi adalah iblis. Akhirnya Nabi Adam tergoda oleh apa itu? Oleh iblis. Sudah, karena merasa bahwa dia sebagai makhluk senior, Nabi Adam dan Dewi Hawa sebagai makhluk junior. Sudah diawali oleh perintah Allah untuk memberi penghormatan kepada Nabi Adam. Setelahnya Nabi Adam diciptakan oleh Allah, semua malaikat itu memberi penghormatan kecuali iblis. Iblis gak mau memberi penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam, merasa dirinya lebih senior, lebih pertama hidup di surga. Bahkan iblis bukan hanya tidak mau, tapi malah mengatakan ana khairum minhu, saya lebih baik daripada Nabi Adam. Karena apa? Khalaqtahu minar wa khalaqtani minar wa khalaqtahu min tin. Ini dosanya iblis yang paling besar, yaitu takaburnya iblis. Iblis tidak pernah mengatakan saya Tuhan. Ingat ini loh. Iblis, setan, tidak pernah mengatakan saya Tuhan, tidak pernah. Ini jadi dosa yang paling besar itu kadang-kadang takabur. Iblis merasa bangga, merasa lebih senior daripada Nabi Adam, sampai mengatakan karena aku engkau ciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Maka dari itu ada keterangan di dalam kitab Tafsir Munir bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah dari 4 unsur. 4 unsur yang nyata ini. 1, unsur tanah. Tanah atau unsur tanah. Yang kedua dari unsur air. Yang ketiga dari unsur angin. Yang keempat dari unsur api. 4 ini. Yang ada di raga kita itu ada kekuatan api, ada kekuatan tanah, ada kekuatan air, ada kekuatan angin.
Lah 4 unsur ini pun yang dibutuhkan oleh kita sebagai manusia tiap harinya membutuhkan 4 unsur. Sampeyan kalian butuh air atau tidak? Butuh. Butuh angin atau tidak? Butuh. Membutuhkan api atau tidak? Membutuhkan. Membutuhkan air, api, membutuhkan tanah atau tidak? Membutuhkan tanah. 4 unsur ini yang menjadi sabab ma'isyah manusia, yang menjadi sabab kehidupan manusia berbangsa dan bernegara selama hidup. 4 unsur ini. Angin sangat kita butuhkan dan dibutuhkan oleh manusia hidup. Kita nggak lihat di atas sana itu kaitan dengan frekuensi saluran HP. Di sini ada channel atau tidak? Kalau toh ada channel, tidak semuanya satelit-satelit bisa menerima. Simpati bisa atau tidak? XL bisa atau tidak? Indosat bisa atau tidak? Ini dibutuhkan. Sehingga 4 unsur ini yang harus kita syukuri tiap hari. Karena manusia diciptakan oleh Allah dari 4 unsur. 4 unsur ini pun yang menjadi kebutuhan atau sabab ma'isyah kehidupan manusia. Ini. Orang hidup butuh 4 unsur ini. Sekarang banyak enggak orang jualan itu angin? Banyak enggak? Banyak itu jualan angin. Ya kalau pakainya kompresor, anginnya itu paling benar sedikit. Tapi kalau kaitannya dengan oksigen, coba. Kita susah bernafas, beli oksigen 1 tabung berapa? Lah ini angin dari Allah, pernah kita syukuri atau tidak? Coba air, dan seterusnya. Itu pun kalau Allah ingin merusak, ya, ingin merusak, ingin mencoba, ingin menguji. Naudzubillah kalau merusak, jangan merusak. Ingin menguji, kaitannya 4 ini. Gempa bumi yang mati berapa? Banjir bandang yang mati berapa? Angin ribut, tornado yang mati berapa? Kebakaran yang mati berapa? Ini harus akidah ini kita pegang terus. 4 ini. Lainnya ngikuti. Lainnya itu ngikuti dari 4 unsur ini. Maka dari itu manusia diciptakan oleh Allah dari 4 unsur ini. Di samping ada unsur yang lain kaitannya dengan upamanya biologi. Ini kalau rambut ini biasanya dari unsur laki-laki. Nanti kalau ini wajah kulit dari unsur perempuan. Kalau perempuan punya anak, kulitnya itu biasanya menyerupai kulitnya ibu. Ada yang mengatakan demikian. Nanti watak ngikuti wataknya bapak. Itu enggak pokok, yang pokok 4 unsur ini. Kita kembalikan karena manusia dijadikan dari 4 unsur ini. Sifat manusia ada yang taatnya tambah terus, ada yang taatnya kadang tambah kadang kurang. Kalau yang taatnya itu tambah terus para rasul. Para rasul itu kalau menerima perintah dari Allah sedikit pun tidak pernah dipikir lewat otak, lewat akal, lewat pikiran. Ini azan yang dekat atau yang jauh ini? Jauh. Ya. Teruskan aja udah, yang dekat itu dekat, yang dekat aja gitu. Lah ini para rasul
Para rasul itu kalau diperintah oleh Allah tidak pernah bantah, tidak pernah menulayai, bahkan tidak pernah menentang, tidak pernah menanyakan. Nabi Ibrahim alaihissalam, coba diingat. Nabi Ibrahim alaihissalam diperintah oleh Allah suruh menyembelih putranya. Kira-kira gimana? Kalau sampai yang jenengan kita diperintah oleh Allah untuk bersedekah itu masih mikir atau tidak? Untuk ibadah haji masih mikir atau tidak? Masih mikir atau tidak? Untuk puasa masih mikir atau tidak? Kalau toh tidak pakai mikir, tapi dalam melaksanakan puasanya betul-betul sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah atau tidak? Mungkin tidak. Kalau para rasul enggak, termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam diperintah oleh Allah supaya menyembelih putranya. Padahal putranya itu merupakan putra yang sangat-sangat disayangi, yang sangat-sangat disenangi. Nabi Ibrahim begitu diperintah oleh Allah untuk menyembelih putranya, Nabi Ibrahim lupa. Dulu waktu Nabi Ibrahim lama tidak diberi putra oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Ibrahim minta kepada Allah, ya Allah, saya minta anak ya Allah. Kalau saya minta anak, saya berjanji akan mengikuti, menepati janji. Apapun yang engkau perintahkan, wahai Allah, ya Allah, akan saya laksanakan. Ini loh asbabul wurud, ya, kama fil hikayah seperti itu, kama fil kutub udah. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, kalau toh saya diberi anak akan saya laksanakan. Kita sering atau tidak? Janji sendiri sering atau tidak? Kalau Allah memberi rezeki saya ini, pokoknya akan saya ini. Kalau saya kira-kira tanah saya kok laku per meter sekian, akan saya berikan musola sekian, masjid sekian untuk daftar haji. Begitu dikabulkan oleh Allah, kira-kira gimana? Nah, ini Nabi Ibrahim cobanya sangat besar. Dicoba oleh Allah, diuji oleh Allah, diperintah untuk menyembelih putranya, bukan membunuh, menyembelih. Begitu Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk menyembelih putranya, Nabi Ibrahim menyampaikan apa yang beliau terima dari Allah dalam firman Allah, ya bunayya ini ara fil manami anni azbahuka fangdur madza tara. Wahai anakku tersayang, aku diperintah oleh Allah lewat ilham ilahiyun supaya menyembelih kamu, anakku. Bagaimana menurut kamu? Gimana? Disampaikan. Tapi apa jawaban Nabi Ismail alaihissalam? Karena sudah sama-sama nabi. Nabi Ismail itu diangkat menjadi nabi masih usia anak-anak. Nabi Ibrahim juga demikian, usia remaja sudah diangkat mendapat nubuah, risalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira gimana? Anak nyuruh orang tua, nyuruh anak supaya ke pesantren,
orang tuanya berharap anaknya nggak mau pakai pikiran. Nanti kalau di pesantren itu akan makan apa? Mau jadi apa? Intuke apa? Lah Nabi Ismail menjawab, ya abatif, ya abati if'al, ya abatif al matu maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya abati, wahai abahku. Ya abati, abata iso, abi ya iso, ada yaknya. Itu alfiahnya apa? Yang hafal alfiah coba, nadubnya apa santri? Ya abati, wahai ayahku, if'al, laksanakan ma sesuatu tu'maru satajiduni. Laksanakan apa yang engkau diperintahkan oleh Allah. Ya abatif al ma tu'maru. Laksanakan apa yang jenengan diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah saya siap dan sabar. Orang tua diperintah untuk menyembelih anaknya, habar untuk menyembelih anaknya, diterima oleh putranya, putranya pun menerima, laksanakan. Anaknya mau minta ke pesantren, banyak enggak orang tuanya yang menolak? Orang tuanya ingin memesantrenkan anaknya, anaknya menolak. Orang tuanya mau daftar haji karena baru saja laku tanahnya, umpamanya. Pak, untuk haji kan daftarnya kan lama, 2 orang kan 50 juta, dan lagi bapak kan sudah usianya usia tua, berangkatnya tahun 2040 Pak, dan lagi saya kan belum mentas Pak, belum keluarga Pak, nanti aja Pak, ada atau tidak? Kira-kira di masyarakat atau tidak? Kalau toh tidak di sini, di sana, ada atau tidak? Kalau nggak ada di sana, di sini lagi, kira-kira ada atau tidak? Lah ini karena apa? Karena Rasul, karena Nabi diperintah oleh Allah tidak pakai pikiran. Dengan dipahami apapun yang diperintahkan oleh Allah, apapun yang diperintahkan oleh syariat, apapun yang diperintahkan oleh Islam kepada pemeluknya tidak akan mendatangkan kemadharatan, tidak akan mendatangkan bahaya apapun. Gak ada orang melaksanakan ibadah haji, mengeluarkan uang, pulang dari haji kok melarat, tidak ada. Kok miskin, tidak ada. Tidak ada orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan khususnya kok kelaparan meninggal dunia, enggak ada. Tentunya kalau toh lewat keyakinan, keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya diganti oleh Allah. Kenapa? Karena menerima perintah Allah dengan tulus. Begitu pelaksanaan mau disembelih, diganti dengan kambing gibas dari sorga. Nah, saya tanya, kira-kira waktu Nabi Ibrahim diperintah untuk menyembelih putranya, kira-kira ada atau tidak di hatinya? Iki paling-paling engko diganti wedhus, ada enggak? Ada enggak? Nabi Ismail paling-paling bapak tidak tega. Ada enggak di hati? Enggak ada sih. Nah, tapi kalau kita kalau ngamalkan apapun, baca sholawat sekian, baca waqiah sekian, nanti akan dimudahkan rezekinya.
Orang saya sudah baca kok 1 bulan kok masih sukar. Seperti itu atau tidak? Lah ini. Tadi bacanya enggak ikhlas. Bacanya ikhlas lillahi ta'ala, yakin bahwa Allah akan membalas. Yakin bahwa Allah akan mengabulkan sesuai dengan firman Allah, ud'uni astajib lakum, mintalah kalian semua kepadaku maka aku akan mengabulkan permintaan kalian semua. Ini contoh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihis salam. Juga Nabi Musa. Nabi Musa itu didatangi oleh kaumnya Bani Israel. Di situ ada orang yang meninggal di tengah jalan. Setelahnya beberapa saat, beberapa hari dicari pembunuhnya itu kok belum ketemu. Bani Israel datang kepada Nabi Musa minta petunjuk. Nabi Musa ada korban pembunuhan. Mohon petunjuk Nabi Musa, coba engkau mintakan kepada Allah. Karena engkau nabi. Tentunya kalau nabi permintaannya akan dikabulkan oleh Allah. Akhirnya Nabi Musa minta kepada Allah. Begitu minta kepada Allah, perintah Allah kepada Nabi, kepada Bani Israel lewat Nabi Musa, isinya innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Hei Bani Israel, permintaan kalian kepada saya untuk memohon petunjuk kepada Allah, saya sudah mendapatkan petunjuk dari Allah bahwa Allah memerintahkan kamu semua supaya menyembelih sapi. Bani Israel pakainya pakai akal. Nabi Musa yang perintah Allah suruh nyembelih sapi, sampaikan supaya menyembelih sapi. Ini namanya apa? Sifat wajib para rasul, yaitu tabligh. Tablighir risalah, apapun risalahnya, ya, apapun perintahnya, berdampak atau tidak berdampak, masuk akal atau tidak masuk akal, tetap disampaikan kepada umatnya. Ini sifat wajibnya para Rasul, karena para Rasul itu menerima wahyu dari Allah, wajib menyampaikan kepada umatnya. Kalau para nabi enggak, para nabi menerima ilham tidak harus disampaikan. Kalau para Rasul wajib. Dan lagi Rasul wajib mengatakan bahwa saya utusan Allah. Para Rasul wajib. Saya utusan Allah, saya diutus Allah untuk menyampaikan ini. Kamu nerima terserah, tidak menerima terserah. Rasulullah pun demikian. Tiap mendapatkan wahyu dari Allah, sampaikan kepada masyarakat. Tiap mendapatkan wahyu dari Allah, sampaikan kepada masyarakat. Sampai Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah, menghadap sendiri kepada Allah sampai di atas Sidratul Muntaha, yaitu mi'rajnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disampaikan apapun kaitan dengan keluarga ya disampaikan, kaitan dengan yang menyenangkan ya disampaikan, kaitan dengan teguran pun juga disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, Bani Israel pakainya pakai akal. Ini gimana Nabi Musa? Wong saya tanyakan itu siapa yang membunuh, kok jawabannya supaya menyembelih sapi? Apa ada korelasinya? Ada keterkaitannya? Ada enggak keterkaitannya? Nek pantes sing matani sapa? Si A.
Sing mateni sapa? Si B. Sing mateni sapa? Buka CCTV. Kalau sekarang ya sing mateni sapa? Suruh nyembelih sapi. Ada korelasi atau tidak? Lah ini isyarah ilahiyah sampai saat ini masih diterima oleh wali-wali Allah. Kita nggak bisa menerima. Yang memberi isyarah wali Allah dari Allah disampaikan kepada wali Allah yang paham tentang isyarah. Coba kita tarik ke belakang. 1 tahun sebelum Nahdlatul Ulama berdiri. 1 tahun, 2 tahun, 2 tahun sebelum Nahdlatul Ulama berdiri. Al-Mukarram Asy-Syaikh Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Mbah Khalil Al-Bangkalani itu lahir sekitar tahun 1820 Masehi. 1820 Masehi. Lahir Mbah Khalil usia berapa? 51. Mbah Hasim wafat tahun 1947 Masehi. Nah, terus kemudian isyarah dari Mbah Khalil Al-Bangkalani untuk menyampaikan kepada Mbah Hasim yang menyampaikan Mbah As'ad Samsul Arifin. Beliau kelahiran tahun 1897 Masehi. Mbah As'ad Samsul Arifin. Ini isyarah. Juga isyarah yang lain. Mbah Soleh Darat Semarang itu lahir tahun 1820 Masehi. Wafat tahun 1903 Masehi. Mbah Soleh Darat. Kemudian Mbah Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi Al-Bantani, mu'allifil kutubil katsirah al-mukhtalifatil funun, al-mukhtalifatal funun. Lahir tahun 1812. Lahirnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Wafat tahun 1897. Belum 1900 belum. Dah saya sampaikan. Isyarahnya Mbah Khalil Al-Bangkalani kepada Mbah Hasim Asy'ari lewat kurir pemuda remaja yaitu Mbah As'ad Samsul Arifin supaya menyampaikan tongkat dan tasbih. Kita bisa mengetahui setelahnya kejadian. Disampaikan dari sana, ini dari Mbah Khalil, Mbah Hasim. Mbah Khalil ngutus kula supaya menyampaikan iki. Teken karo napa? Karo tasbih. Setahun kemudian setelahnya Mbah Khalil wafat, berdirilah Jam'iyah Nahdlatul Ulama lewat isyarah ini. Kalau tidak termasuk min ahlil kasfi, gak mungkin. Kalau tidak termasuk min ahlil ma'rifat, tidak mungkin.
Kalau tidak termasuk min auliyaillah enggak mungkin. Makanya lebih yakin saya dulu. Ini yakin, ini isyarah wiyah, isyarah ilahiyah. Dah cukup ini. Saya teruskan pada apa itu Nabi Musa. Sampai Bani Israel menyampaikan, lewong yang saya tanyakan itu siapa yang membunuh, kok isyarahnya supaya menyembelih sapi. Qalu atattahiduna huzwa. Nabi Musa, jangan bercanda ojo guyonan, ojo lede-lede. Oh saya tanya siapa yang membunuh, kok jawabannya supaya menyembelih apa itu kambing. Oh kok kambing, apa itu sapi. Ini namanya Nabi Musa tidak pakai mikir. Kalau Bani Israel pakai mikir. Ada ba'dul auliya sering saya sampaikan. Orang datang kepada ba'dul auliya menyampaikan apa itu problemnya kaitan dengan hutang. Punya hutang banyak, belum bisa nyaur. Terus setelahnya itu datang kepada ba'dul auliya itu. Ba'dul auliya itu setelah tahu, sebelumnya enggak tahu. Begitu minta sana doa, ya utangmu piro? Zaman dulu 500 juta mbah. Wah 500 juta wakah utangmu. Lah duwemu apa? Lah kalau mboten nyandak, kalau enggak ada itu sabin mboten nyandak niku. Wes dolo duwite go rene. Dolo duwite go rene gawe masjid. Nalar napa mboten? Utange 500 juta, punya tanah kalau dijual, rumahnya enggak, punya tanah kalau dijual lakunya 200 juta. Tanahnya suruh dijual, begitu dijual kon gawe masjid. Mbok salah satu pondok, wis gawe kene. Gelem ora? Purun. Nek gelem ya wis. Bakal iso nyaur. Nggih, langsung. Setelahnya itu dijual betul, bikin masjid musola di pondok pesantren. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setengah tahun hutangnya lunas, bisa beli tanah lagi. Masya Allah. Niku sing yang datang itu bukan orang sembarangan, kiai. Yang datang kiai, datang kepada ba'dul auliya. Kalau jenengan mikir atau tidak? Mikir. Punya hutang kok malah suruh jual. Akhirnya dijual betul. Itu masyhur, itu sudah ada seperti itu, masyhur. Nah, saya sama ba'dul auliya tadi sudah pernah sowan itu sama beliau. Nah, sekaya sudah wafat. Yang saya ceritakan yang wafat. Nanti kalau yang belum wafat nanti sampai yang terus royoan ke sana, yang sudah wafat banyak itu ceritanya. Nah, itu makamnya sudah ada. Lah ini loh. Karena pakainya pakai isyarah. Ada lagi datang kepada ba'dul auliya, punya anak sudah usia sekian tahun, apa belasan tahun, belum bisa jalan. Kata dokter itu lempoh sini. Begitu sini sowan, bahasanya terserah. Wis pokoknya ini, anakmu nek kepengin waras, aku sampeyan kapan sampeyan mulih ning pinggir dalan kok ana wong tawa apa bae dituku. Orang nawarkan apa saja kepada sampeyan wis Pak tuku kabeh. Lah makanya terlebih lah engko sik wis mau tuku, kalau sudah kamu beli apapun barangnya sampai rumah sabet-sabet noning kakinya anak tadi. Nggih. Niti-niti terus ora ano. Wis ngliwati perjalanan 1 kilo dari tempat gua ada
tengah-tengah perjalanan, soalnya apa itu daerahnya jauh dari Kaliwungu, jauh 100 kira-kira ya 150 kilo ke timur sana. Pas tengah-tengah jalan ono wong mikul, takoni Pak, sadine apa Pak? Kalau sate belut, tahu belut? Sak keranjang dituku kabeh. Niki badhe sate pinten? Sak kersane jenengan. Jenengan badhe nyukani arta kula pinten, kula sukake. Sithik monggo sak kersane jenengan. Antara pikiran karo keyakinan. Padahal anaknya itu sudah diusahakan. Habisnya sudah ratusan juta. Orang kaya soalnya. Mikir. Di samping ada istrinya, Pak, ditakoni wis kek kabeh kuwake duit duka pirang yuta kek kabeh. Nyok wis kono. Ikhlas sampeyan Pak, ikhlas. Mulih wis pun lali. Dugi griya. Belut tadi langsung bet isuk-isuk mlaku. Itu nggak bisa dipelajari, nggak bisa diminta. Itu karena apa? Isyarah samawiyah, isyarah ilahiyah, bukan ilmu sing ketok, bukan. Makanya kita harus memperhatikan kaitan dengan itu. Itu pun oleh Allah akan diberikan kepada siapa? Monggo, terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya sekedar kaitannya melaksanakan syariat, mengatur hati kita. Nanti Allah yang akan memunculkan. Allahumma amin lah. Bani Israel pakainya pakai ini, nggak ada kolerasinya. Udah, contoh. Kita yakini bahwa semua perintah Allah apapun yang fardu ain atau yang fardu kifayah pasti tidak mendatangkan kemadorotan, dan pasti ada hikmahnya di balik semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang kita yakini pasti akan mendapatkan pahala dari Allah, balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para rasul, termasuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Rasulullah diisrakan, dimi'rajkan oleh Allah, disampaikan kepada penduduk Mekah pada waktu itu, Abu Jahal CS pakainya akan mosok perjalanan ratusan kilometer, ribuan kilometer dari Makkah menuju Palestina, Masjidil Aqsa cuma ditempuh semalam, gak mungkin. Lah, niki Abu Jahal. Sayyidina Abu Bakar percaya tanpa harus pakai otak. Ini kita pahami, ajaran agama, keyakinan agama. Ada yang tidak bagiannya pikiran, nggak usah dutak-utik nganggo pikiran, masuknya keyakinan. Ada yang memakai pikiran, hitung-hitung ada, tapi yang keyakinan jangan sekali-kali. Itu bagian keyakinan, bukan bagian pemikiran. Kalau bagian pemikiran pakai pikiran, kalau bagiannya hati pakai hati. Makanya keimanan inilah yang harus kita pertahankan. Keyakinan adanya Allah, keyakinan kekuasaan Allah, keyakinan kemahaperkasaan Allah, ini harus kita pertahankan. Dengan cara bagaimana? Man arafa nafsah arafa rabbah. Barang siapa yang melihat kelemahan fisiknya, kebutuhan fisiknya, kebutuhannya, kelemahannya, pasti akan melihat makrifat kekuasaan Allah,
kemahaperkasaan Allah, kemahakuatan Allah, kemahapenyembuhan Allah, dan seterusnya. Untuk itibar dari visi kita. Wa fi anfusikum afala tatafakkarun. Dari kita. Dulu kita itu apa? Sekarang sudah apa? Kita membutuhkan Allah yang kita butuhkan. Kita lemah, Allah yang maha kuat. Allah maha pemberi. Allah maha mengetahui. Allah maha perkasa. Semuanya. Sehingga kita tafakurnya dengan tafakur, kita merasa rendah terus. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah zat yang dibutuhkan. Semua makhluk kita butuh pertolongan Allah, kita butuh kekuasaan Allah, kita butuh kekuatan dari Allah, kita butuh kesembuhan dari Allah, kita butuh rezeki dari Allah. Semuanya kita butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, ini contoh aja. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan oleh Mi'raj, yaitu disampaikan berupa apa? Salat 5 waktu. Salat 5 waktu. Lah apa Kanjeng Nabi sudah tahu caranya salat? Belum. Waktunya belum. Diperintah oleh Allah waktu duhur jam berapa, waktu subuh jam berapa, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya jam berapa, belum mengetahui. Yang memberi pelajaran siapa? Malaikat Jibril alaihis salam. Setelah diberi toto coro kaitan melaksanakan sholat hari pertama dan hari kedua, kemudian Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian semua seperti halnya kalian semua melihat saya sedang melaksanakan sholat. Ini memberi contoh. Rasulullah siap memberi contoh kepada umatnya. Langsung. Ini contohnya. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Dengan diwajibkannya sholat, muncul mimbabi malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum, tata cara wudhu, tata cara tayamum. Kalau sholat itu harus suci, dijelaskan suci itu apa saja. Kalau kita tahu suci, harus tahu najis itu apa saja. Ini rangkaian semuanya. Kalau toh kok sholat tidak diwajibkan, wudhu juga tidak diwajibkan. Dengan diwajibkannya sholat, muncul dari sunnah-sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkait dengan menjalankan sholat, yaitu disunahkan adzan sebelum sholat. Tata cara adzan dari zaman Rasulullah untuk memberitahu waktu sholat, ada yang pakai kentongan, pakai trompet, pakai macam-macam. Akhirnya ada ilham ilahiyun, wahyun ilahiyun, akhirnya memakai suara adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian apa? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kalau pas adzan semuanya ngikuti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, jawabannya apa? Apa jawabannya? La haula wala quwata illa
billah. Tidak ada kekuatan dan tidak ada daya sama sekali kecuali dengan pertolongan Allah. Sehingga orang yang dikehendaki oleh Allah bisa sholat berjamaah, jangan bangga diri. Orang saya itu sampai di masjid gak bakal bisa kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pas yang tidak langsung menyebadani mendatangi masjid, kira-kira gimana? Sudah menjawab. Baikan mana? Tidak menjawab orang yang adzan mendatangi jamaah dengan yang menjawab tidak mendatangi. Baikan mana? Begitu ada auran adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai terakhir Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah jawab. Tapi tengok-tengok di rumah duduk-duduk. Terus ada satu lagi yang tidak jawab tapi langsung jamaah di masjid. Baikan mana? Baik yang mana? Lah ini munculnya di sunnah syariat. Ada yang sunnah menjawab. Kalau toh sampai di jamaah di masjid juga hukumnya sunnah. Lah bagi muadzin itu disunahkan dengan suara yang lantang, yang keras. Maaf, yang dikeraskan bukan toanya, volume toanya, suaranya muadzin. Dipahami ini fikih lo. Bukan suara toanya, tapi suaranya orang yang azan. Makanya disunahkan zaman dulu, disunahkan bagi orang yang adzan itu di menara atau tempat yang tinggi. Juga terkait dengan sama-sama mendengarkan suara adzan, itu yang didatangi yang mana? Kira-kira suara adzan yang sampai telinga. Kamu mendatangi sholat Jumat, kamu punya tempat dua, sini bertempat, sini bertempat. Sana ada suara adzan, sana ada suara adzan. Sini punya bini, sini punya bini. Ya. Lepas waktu adzan Jumat, wajibnya di mana kamu? Jumatannya di sana atau di sana? Tempatnya sama, sini 2 hari, sini 2 hari. Sini punya bini 1, sini bini 1. Sini anak 3 sama. Sini juga ada toko, sini juga ada toko. Gimana? Ketentuan fikih, suara adzan yang kamu dengarkan itu dari mana? Madda sautil adzan, batasan suara adzan. Kira-kira 1 kilo terdengar atau tidak? Tanpa toa. 1 kilometer terdengar atau tidak? Lah, ini kaitannya dengan itu. Sekarang sudah ada menoronya. Menoronya bukan untuk adzan tapi tempat pengeras suara. Pengeras suaranya pun tidak cukup 1, 20, 20. Dengan bahasa syiar. Dengan bahasa syiar justru yang menjadi masalah sing dundang. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Begitu as-sholatu khairum minan naum. Bener-bener tapi tidur. As-sholatu khairum minan naum. Benar wahai muadzin, kamu benar sekali 100 dengan tidur. Tapi yang tidak jawab langsung ke masjid. Nah ini kita bahas fikih ini, kita bahas fikih. Kaitan dengan kewajiban sholat, ada rukun, ada syarat, ada sunnah ab'ad, ya, ada sunnah hayat, juga terkait dengan adzan, terkait kalau jamaah, sufuf dan seterusnya. Ini semuanya tuntunan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita sudah sepantasnya, bukan semestinya, bahkan wajib bagi kita. Wajib bagi kita. Ukurannya apa? Setelah kita iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada utusan-utusan Allah, iman kepada hari hari akhir, iman kepada qada qadarnya Allah.
kaitannya supaya kita tahu tadi dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita itu wajib untuk menghormat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadisnya Rasulullah menyampaikan, la yu'minu ahadukum, atau kama qala Nabi, hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi au malihi au waladihi, terus awin nasi ajmain, au kama qala Nabi. Ini saya sampaikan au kama qala Nabi. Artinya belum dikatakan sempurna iman seseorang sehingga aku, kata Nabi, yang paling disenangi. Daripada apa? Senangnya orang tersebut kepada dirinya, kepada orang tuanya, kepada keluarganya, kepada apapun yang ada. Yang paling kita senangi yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Sabab Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Gusti Allah menciptakan alam semesta. Gusti Allah menciptakan alam semesta ini karena Nur Muhammad terlebih dahulu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk bagian mahabbah, senang kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, selain mengikuti sunnah-sunnahnya, mengikuti perintah-perintahnya, kita memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat yang paling tua yaitu Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, karena diucapkan di surga. Sama halnya doa yang paling kuno, doa yang paling kuno, doa yang paling pertama, doanya hamba kepada Allah yaitu Rabbana dzolamna anfusana wa illam taufir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ini doanya siapa? Nabi Adam dan Dewi Hawa. Begitu merasa apa itu salah karena tidak mengikuti, memperhatikan perintah Allah untuk tidak mendekati, karena godaan iblis, Nabi Adam mendekati, dianggap salah, terus Rabbana dzolamna anfusana wa illam taufir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Setelahnya sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad, juga banyak sholawat-sholawat yang lain. Sholawat-sholawat yang lain itu mu'alifnya, penyusunnya macam-macam dari beberapa imam. Nah biasanya seperti dalam beberapa riwayat, kalau orang alim, alamah, waliyun min auliyaillah nyusun sholawat, terus ditemui Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ijazah langsung, sudah teruskan, diteruskan. Ya, kita yo pakai hati pokok, pakai pikiran juga pokok. Kita gunakan pikiran kita gunakan keyakinan kita gunakan jasad kita, anggota badan kita. Pikirannya digunakan, hatinya digunakan, anggota badan juga digerakkan. Itu jangan sampai kamu sholat ibadah diam aja, eling nggak bisa. Hati harus ada gerakan dan seterusnya. Intinya ini saya sampaikan, intinya bahwa kita semua sama-sama diciptakan oleh Allah sebagai makhluk Allah, sebagai manusia diciptakan oleh Allah. Kita uswah hasanahnya kepada para rasul yang taatnya tambah terus, sementara kita taatnya kadang tambah kadang tidak. Sekalipun kadang tambah kadang tidak, gitu ya, jangan cara malaikat kita nggak kuat. Iblis yo kebangetan, ikut iblis kebangetan. Malaikat jelas nggak kuat, ikutnya siapa? Sudah,
ikutnya sama-sama manusia, yaitu manusia pilihan, manusia kekasih Allah, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang akhirnya ini bareng-bareng ini ada ijazah jam 12:30. Ini sholawat Basairul Khairat. Sholawat Basairul Khairat itu yang nyusun Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Jadi di kalangan ahli ilmi Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu termasuk waliyun min auliyaillah, alim alamah, karena susunan kitabnya itu sangat-sangat banyak, puluhan. Susunan kitab beliau itu puluhan. Sanadnya susunan kitab beliau, sanadnya belajar beliau, ilmu beliau itu dalam Nurul Burhani kan ada dijelaskan. Babakan tauhid dari ini, babakan apa itu ilmu ada itu di situ, saya kok nggak hafal itu, di situ ada. Jadi jelas. Jadi semuanya ada gurunya, ada gurunya, ada gurunya. Nah, susunan atau taklifan beliau itu sangat banyak. Di antaranya yang saya ketahui yaitu kitab Tafsir Al-Jilani. Kalau kita sering mengatakan Tafsir Al-Jalalain, Tafsirul Jalalain, tapi kalau karangan beliau Tafsir Al-Jilani, 6 jilid saya punya. Tiap-tiap ayat Al-Quran ditarik ke tasawuf. Di samping syariat terus tasawuf. Contoh satu yang saya sampaikan. Contoh yang ditarik ke tasawuf. Ingfiru khifafaw wa thiqala. Ibadawa sira kabeh kanthi bot-boten kena, aras-arasan kena, kanthi semangat monggo. Kapan kita itu tidak memaksa, tidak memaksa nafsu kita, nggak bakal kita bisa ibadah. Harus kita paksa. Terpaksa silakan, tidak terpaksa silakan. Ingfiru khifafan wa thiqalan. Ngaji yo dengan terpaksa terserah, tidak terpaksa terserah. Kenapa? Kita pasti makomnya pasti maksa nafsune dewe. Gak ada orang yang tidak maksa nafsunya sendiri, gak ada. Orang yang tidak memaksa nafsunya sendiri gak ada. Bicara lillahi ta'ala itu ngelakoni dulu. Wong belum ngelakoni kok lillahi ta'ala. Dijalankan dulu. Lillah apa itu, continue dulu, istiqomah dulu. Barang 1 hari langsung diteruskan 2 hari, diteruskan 40 hari, diteruskan 1 tahun, diteruskan 2 tahun, diteruskan 5 tahun, mulai remaja sampai dewasa sampai orang tua. Nanti mau ikhlasnya itu muncul sendiri. Lebih baik tidak ikhlas. Saya itu mau ngamal apa-apa kok khawatir enggak ikhlas kok. Nanti aja nunggu. Kalau saya sudah ikhlas mau ngamal, kapan ikhlasnya? Ini bahasa enggak pas itu. Kenapa bahasanya kita syariat, kita tarik syariat. Ingfiru khifafan wa thiqalan wajahidu, seterusnya. Fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Nah, ini pakainya ditarik ke situ. Jadi nggak ada kita yang tidak memaksa. Kenapa? Inna nafsa la amaratum bisu. Bukan Rasul. Ke Rasul enggak, sudah nafsunya minggir semua. Soalnya apa? Dipantau langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita harus memaksa nafsu kita. Mau apapun, mau sedekah harus memaksa nafsu, mau berbuat baik harus memaksa nafsu, mau menghagungkan
kepada guru, kepada kiai harus memaksa nafsunya sendiri, kita paksa. Ya, ini kaitannya dengan itu. Ini Imam Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini juga termasuk susunan ini, sholawatnya sholawat Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yaitu sholawat Basairul Khairat. Faedahnya sangat banyak. Faedahnya sangat banyak, kegunaannya, kemanfaatannya sangat banyak. Di samping sholawat-sholawat yang lain. Nah, setelah itu kita padukan membaca sholawat ini dengan Rabbana dolamna angfusana wa ilam taufir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Walidi Humed itu sering memberi ijazah bacaan. Ada orang datang menghadapi kesulitan, kesusahan, wis ngene bae, ngakehke Rabbana dolamna angfusana wa ilam taufir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Karena yang sering kita zolimi adalah diri kita, bukan orang lain, diri kita. Tiap harinya kita mengzolimi diri kita. Diciptakan oleh Allah untuk ibadah, fasilitasnya sudah dipenuhi oleh Allah, infrastrukturnya sudah dipenuhi oleh Allah, tapi kita masih belum bisa taat dengan baik. Itu namanya Kang mendolimi dirinya sendiri. Sekalipun di masyarakat senang mengatakan orang lain dolim, dolim, dolim. Padahal yang mengatakan didolimi orang lain lebih dolim. Perintah Allah tidak dilaksanakan, kewajiban tidak dilaksanakan, balasannya neraka. Apakah ini tidak mendolimi dirinya sendiri? Tapi begitu demo mengatakan dolim terus, pemerintah dolim, polisi dolim, apa dikiranya kamu nggak lebih dolim? Oh kamu demo nggak sholat, begitu sholat atau corore sholat orang ngerti, sholat ngadeg terus, loh. Begitu sholat orang ngerti wudhu barang, apa tidak lebih dolim Kang? Gitu, makanya kita sang hati-hati, kita sang hati-hati, orang sembarangan, itu ya. Itu Rabbana dolamna angfusana wa ilam taufir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ini ijazah, ini sudah diijazahkan ammah, ini ijazah umum sejak dulu. Tapi Walidi Humed sering nyampaikan ini kaitan dengan sholawat Basairul Khairat, karena dulu ditulis oleh beliau almarhum al-maghfur lahu Kiai Haji Abul Khair, itu dalam kitab Midrorul Barokat. Dalam kitab Midrorul Barokat itu ada bagian namanya sholawat Basairul Khairat. Dan itu sudah diijazahkan secara umum. Ki Humed sering beli rono kitab Basairul Khairat. Tapi setelah beberapa tahun kemudian ini saya pisahkan sholawat Basairul Khairat, hanya sholawatnya saja. Hanya sholawatnya saja, karena di dalam kitab Midrorul Barokat ada beberapa bacaan-bacaan tasbih atau apa banyak. Tapi ini saya ambil yang ini dari ijazah dari Walidi Humed. Jadi dari Walid ya, orang tua saya, Ki saya, yaitu Ki Humedullah Irfan, menguatkan dengan atau menguatkan pada ijazahnya Kiai Abul Khair. Kiai Abul Khair itu ya di samping Bisan itu juga guru dari Ki Humed, karena Pak usianya lebih sepuh. Jadi di termasnya, mondok di termasnya itu lebih tua. Abah Humed juga di Termas, tapi Ki Abu Khair itu juga di Termas. Ini sholawat Basairul Khairat, tata caranya Bismillahirrahmanirrahim. Ini ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati wa ila ruhi Syekhi Masayil Islam Al-Qutbi Ar-Rabbani Al-Ghausi As-Samadani An-Nurani Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu ala bi barakatihim tsumila arwahi sairil auliya wal arifin wal ulama wasiddiqin ila arwahi sairil auliya wal arifin wal ulama wasiddiqin wasyuhada wassolihin wa tabi'ihim wa muridihim wa muhibbihim aina makan wa khususan ila hadarati Ki Abdul Manan
bin Ampin Muhammad Amdad wa ila hadrati Kiai Abdul Khair bin Kiai Abdul Manan wa Kiai Humaidullah Irfan wa usulihim wa furuihim wa silsilatihim wa hawasiyahum sya'ulillahi lamul Fatihah. Baca Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini kemudian dibaca ini mulai dari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil basyiril mubasyiril mu'minin bima qala Allahul azim wa huwa asdaqul qailin wa basyiril mu'minin wa qala ta'ala wa anna Allaha la yudhi'u ajral mu'minin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil basyiril mubasyiril dzakirin bima qala Allahul azim fadhkuruni adzkurkum wa qala ta'ala udhkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa 'adda lahum ajran 'azima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil basyiril mubasyiril 'amilina bima qala Allahul azim anni la udhi'u amala amilin minkum min dzakarin aw unsa ba'dukum min ba'd wa qala ta'ala wa man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannata yurzaquna fiha bighairi hisab. Ini sampai akhir itu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil basyiril mubasyiril muslimina bima qala Allahul azim innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was shadiqina was shadiqat was sabirina was sabirat wal khashiina wal khashiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was shaimina was shaimat wal hafidina furujahum wal hafidati wal dzakirina Allah katsira wal dzakirati addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Wa qala ta'ala wa alla yasalil insani ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini ajaztukum hadis sholawat dibaca pagi sore. Ini biasanya kalau dari Walidi ke Humaid itu kalau pas orang hamil itu biasanya, tapi bukan khusus untuk orang hamil. Dan tiap hari habis subuh dibaca 1 kali, dengan habis sholat maghrib dibaca 1 kali. Insya Allah faedahnya banyak, tambeng sholawat-sholawat yang lain. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Dalam kesimpulan apa yang saya sampaikan tadi, perlunya kita mempersiapkan anak-anak kita, generasi kita, putra-putri kita untuk bisa menjadi putra-putri yang soleh-solehah, putra-putri sebagai penerus risalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diulang, diwuruk, diajar di majelis taklim, di pondok-pondok pesantren, termasuk pondok pesantren Darun Najah ini. Karena apa? Sanad ittisolnya, sanadul ilminya insya Allah sampai kepada Mbah Hasyim Asy'ari, sampai kepada Mbah Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani, sampai kepada para masyayikh, para ulama, sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan kita semua mudah-mudahan dipertemukan oleh Allah kepada guru-guru kita, kepada kiai-kiai kita, kepada ulama-ulama kita,
kepada wali-wali Allah, kepada para wali-wali Allah, kepada para mujtahid mutlak, kepada para sahabat, sampai dipertemukan, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga. Wujuhu yauma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wujuhu yauma idin nadhirah pakai dot ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang mukmin dikala di surga nanti mencorong, bersinar, dan bisa melihat zat Allah, bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidana ya Muhammadu ya Rasulullah. Khudh bi aidina qala takhilatuna adrikna ya sayyidana ya Muhammadu ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidana ya Muhammadu ya Rasulullah. Qad hilatuna adrikna ya sayyidana ya Muhammadu ya Rasulullah. Ya sayyidana ya Muhammadu ya Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum ya anbiya Allah wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum ya arwahal muqaddasati wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum ya awliya. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma barik lana fi sa'bana waghfir lana dhunubana wa ballighna ramadana. Allahumma barik lana. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.